Cuman beruntungnya gue pas gue jatuh, entah itu gimana, ya cuma yang kena badan gue tuh cuman ya paling ada bekas gigi buaya ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel History STM. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Di konten kali ini gua mampir ke jalur Lewe 05 lah, tepatnya di Cibatok. Gua mampir ke kediaman Agep sama Mehung. Makasih banget ya Agep. Sorry nih gua udah ngerepotin juga. Siap. Apa kabar Hung? Sehat. Baik. Langsung aja nih kawan-kawan, gua kenalin nih Agep sama Mehung. Langsung aja perkenalan Bang. Kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan singkat dari gue Agep sama kawan gue Mehung, mungkin sama teman-teman STM, terutama STM Bastar ataupun STM Kota Bogor, Sampurasun ya, kayak gitu. Alumni angkatan berapa? Alumni angkatan 2008-2009. Ini barengnya ya? Berarti ya? Nah, gue sama Mehung barengan nih, sama Mehung. Kita beda basis ya. Dulu beda basis. Cuman ya gue singgah ke basis yang emang dominannya itu anak Bastar semua gitu. Jadi situ dua ketemu si Kumis. Tapi ini apa? Sekelas ya? Beda. Kita beda kelas tapi satu jurusan. Ya. Satu Enggak. jurusan. Kita Beda kelas. otomotif. Gua sekelasnya sama Tile. Iya, lu otomotif, gua otomotif tapi beda kelas kita. Gua TO 9, lu TO berapa? Gua TO 1. TO 1. Awal mula masuk Bastar, kenapa tuh Gep? Bisa masuk Bastar? Bisa masuk Bastar. Saya malu nggak malu. Sebenarnya bangga sih sebenarnya masuk Bastar ya. Iya. Awalnya dulu dusun sih sebenarnya kalau gua pribadi, ke teman-teman. Gua dusun dulu. Gua sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau anak-anak sekarang, maaf nih buat teman-teman kita yang ada di atau nggak nonton, mungkin MI udah jarang ya, mungkin lebih ke SDN, SD. Kalau gue dulu masih memang di daerah dusun, nama kecamatannya Campeudi. Nah itu ada namanya Madrasah Ibtidaiyah. Di situ lebih ke Islamik. Budiknya di bawah, ke modern. Di MI terus pindah ke MTS juga, Madrasah Sanawiyah juga. Nah ini awal mula gue masuk ke IKTB, memang jejak rekam keluarga gue memang dari STM semua, yang dari Om, atau nggak Mamang ya bahasa kampung gue, Mamang di Jeta itu tahunan 2000 atau 89. Oh jadi keluarga lu tuh identik sama STM lah gitu ya? Iya, yang gue tahu pas gue nanya pas lulus MTS, bahasanya gue dusun dan nggak tahu dunia STM. Ya memang keluarga gue mungkin STM. Kalau kakak kandung gue di Jeta tahun 2000. Kakak gua itu mulai ngobrol. Bisa ke Bastar gimana tuh? Nah itu dia. Dulu nggak ada ini, maaf buat guru-guru atau nggak kakak kelas yang nonton nih, ampun gua pribadi dulu tuh gua nggak niat masuk Bastar sebenarnya. Gua nggak pernah tahu masuk Bastar kayak gimana, STM kayak gimana. Cuman waktu itu kakak gua di Ijata, gua dominan pengen ke Ijata. Memang jalur gua nih Cikampak, kalau orang bilang sampai Cikampak arah Gunung Bundar, ini dominan arah saya ini ke Ijata. Kalau bahasanya Bijan. Nah kakak kandung gue Bijan. Dulu gue masih ingat gue mau masuk SMA, bahasanya dulu ada Pelita baru sama Pandu juga baru. Tapi kakak gue tiba-tiba pulang kerja dari Bekasi tuh bawa 4 map gitu. Oh ini apa pendaftaran? Pendaftaran. Iya, Gue nggak tahu lokasi gue ada anak-anak IKTB zaman dulunya. Nah gue dikasih map ini. Gap, lu mau sekolah di mana nih? Di IKTB, di Tridharma, di AUD, apa di Raskal? Bang, gue pengen masuk ke JTA kayak lu. Lalu kenapa pengen sama lu? Kita bisa genre yang beda nih. Gue pengen, itu abang gue yang bilang, namanya Patrick. Dia bilang, lu sama gue harus beda. Biar lu ngalamin suasana baru kayak gimana. Gue 3 tahun di JTA. Lu gali di sekolah 4 ini. Ini adanya di Kota Bogor.
gitu. Tempat gua ngobrol-ngobrol nanya memang identik dengan keributan sih katanya gitu kan. Kalau satu sama lain ngelewatin basis atau nggak ribut, gua tuh mulai kenal dari situ. Nah yang gua pilih itu kenapa IKTB, karena gua nanya sama tetangga gua waktu itu Demong tahun 2005 Demong. Alumni Bastard juga. Alumni Bastard juga. Dia itu masuk IKTB karena dia nyeritain mungkin tahunan sekarang banyak yang masuk IKTB. Kalau gua ngomongin pembelaan diri, ini maaf nih teman-teman semua, kalau keluarga gua bilang lu harus denger gua Ger, tahun 2006, 2007, 2008 itu mungkin Ijeta nggak ada. Itu udah punya prediksi berarti ya? Abang gue yang bilang, Iya. abang gue Patrick kan bilang. Tapi gue maaf nggak ada inisiatif buat gimana enggak, karena memang abang gue kuliah Ijeta sama. Cuman prediksi dia secara keluarga, mungkin lu nggak akan kena serunya. Mendingan lu masuk di sekolahan 4 ini, Tridharma, AUD, Bastard, sama Raskal. Pasti lu nemuin seru-serunya di tahunan 2007, 2008, 2009. Bener gue pilih IKTB karena memang gue dominan. Gue bingung nih masuk sekolah dulunya gue MTS ya namanya ngaji begitu, gue nyari temen kan, minimal ada temen yang bisa bareng lah gue sekolah. Gue pikir ini sekolah aman-aman aja kayak sekolah-sekolah gue MTS lah kayak begitu. Namanya gue di kampung, akhirnya gue masuk IKTB, disetujui sama orang tua gue. Dan itu kakak gue nih, buat mama atau enggak bapak, maaf bukan ngebohong, karena memang si Aan yang bohongin gue. Lu bilang aja sama orang tua kita di sini Islamnya banyak dan gak pernah tawuran. Gue bilang, abang gue udah pepet itu. Jadi gue sama abang gue tuh dibegoin sebetulnya. Itu bagus. Maksudnya keren juga. Ini buat mama sama bapak, maaf nih bukan gimana, memang kadang-kadang kita kalau ngaku di akhir kejadian biasanya gitu. Abang gue bilang, nanti lu kalau ditanyain lu bilang aja sekolahannya mantap dan gak pernah tawuran, gak ada. Cukup dia aja yang tawuran. Akhirnya gue jalan loh. Waktu itu jalan, gue dianterin sama abang gue. Dan gue tahu di situ ada namanya penataran basis ya. Penataran basis. Iya benar. Kalau gua jalur mana, lu mesti nongkrong di basis nih. Itu pertama kali di minggu kedua, dan gua nggak ikut. Maaf nih buat guru-guru, Pak Edi terutama Ampura, bukannya mau berontak di IKTB karena memang saya sendiri nggak ikut MOS ya. LDK. Oh LDK, padahal tuh LDK di Gunung Kapur di tempat gua tuh. Iya LDK, itu LDK tempat gua. Ya gua bilang, dengan gue pakai jajan duitnya, emang otak gue udah duit doang waktu itu. Akhirnya gue nongkrong di basis, ketemu abang-abang kelas bahasanya. Itu ada satu kejadian. Apa tuh? Jadi kalau lo mau ngopi sama ngerokok sebatang, lo mesti nampolin sekolahan musuh dulu. Udah gue ngerti. Oh mantekin. Mungkin bahasanya gitu. Iya. Gue nggak tahu mantekin. Gue nanya waktu gue sebutin jangan deh, kalau abang gue tanyain ke rumah gue lagi. Adalah abang-abang kelas gue memang dia juga ngebimbing sih cara mental gue gimana. Waktu itu inget gue kita nongkrong bareng namanya sama keluarga kan, ngopi bareng ya kan, kita minum di mana aja dong. Nah waktu itu saya mau ngopi, mau minum, tiba-tiba diselepet tangan saya pakai gesper. Lu gila jago banget lu ngopi, main serudup aja kayak gitu. Lu tampol dulu, anak Ijeta kalau anak udah sama bahasa begitu waktu dulu. Lah gue bingung, lo bang kan gue satu sekolahan kok apa begitunya. Ya elah gua anak bocah kelas 1, lu tampol dulu, lu ambil rokok 2 batang, kasih ke gua, lu udah nampol baru ngisep. Tuh dulu gua nemuin basis Cibatok, tuh gua banyak cerita di Cibatok tuh didikannya mungkin waktu itu, tahun gua tuh begitu, didikannya mungkin, gua yakin di sekolahan manapun mau Tridharma atau gimana pasti punya basis favorit ya. Mungkin sementara gua basisnya emang gua di Cibatok ya gua hingar-bingar kalau nggak begonya bagaimana ya gue ngalamin di Cibatok. Ya mungkin orang juga banyak yang belum tahu ya, mungkin kondisi Cibatok itu kayak gimana sih gitu mungkin kan. jalur 05 mungkin tahu Cibatok kayak gimana, kosong isinya bagaimana mungkin kan. Tapi gue yakin teman-teman di STM lain pun, di STM manapun pasti punya basis favorit lah, kayak gitu. Nah itu ingat, jadi gue nampol, baru gue dikasih kopi. Parah tuh. Kalau mau ngopi, nampol dulu, itu selama setahun. Selama setahun gue gitu. Kelas 1 itu kelas 1. Di Inggrisnya begitu. Tapi nih maaf buat adik-adik yang memang sekarang sekolah, itu zaman-zamannya dulu memang mungkin kalau prinsip gue sekarang ke budaya ya. Karena kan budaya bisa kekikis kalau kitanya nggak ngelanjutin. Tapi ini bukan kisah harus diikutin nggak sih sebenarnya, bukan nggak diikutin kan memang pengalaman punya cerita-cerita sendiri lah. Karena kan kita di sini untuk mengungkap kisah yang masa lalu lah, nggak harus diulangi. Tapi gue izin nih, kisah masa lalunya yang buruk bagaimana mungkin yang terlalu patah enggak deh ya. Tapi kan pengalaman dulu Putih Abu tuh capeknya keringat sampai patah bagaimana, sampai disambut sama teman bagaimana, mungkin kan itu sih yang bisa diceritain kan. Minimal
teman-teman kita bisa jalan lah kayak gitu. Nah, itu udah gue jalan setahun, gue kayak gitu. Kalau naik kelas kita dapat penghargaan. Iya, penghargaannya lu ngalamin dong. Iya. Penghargaannya begini nih. Kalau lu naik kelas 2, lu kolekin anak kelas 1, Iya. lu tampol lagi anak kelas 1. Oh, disitu kan kita makin jadi. Oh, jadi ngedidiknya cara lu pas lagi waktu kelas 1 gitu. Disamain. Biar kenapa? Biar mentalnya kuat, katanya bahasa begitu. Ya namanya kita masih nyari jati diri, Iya. duduk bangnya kan nyati dari jati diri biar jadi ya, kita masih bimbang sebenarnya. Ini anak gua kemana sih sebenarnya? Iya. Pasti pilihnya ikut yang rame, hal kecil di tawuran. Iya. Ini kalau 1 lawan 1 nggak berani pasti. Tapi kalau rame ya, itu pasti teriak paling gede, ya kan? Nah halnya begitu. Misalnya kalau kelas 1 tuh kita dididik dari pagi tuh kalau nggak ada yang bolos itu nggak ada yang masuk, mereka tuh harus pada nongkrong di depan. Ambil jam 12 siang, kita mandikin dulu anak-anak bocah pada lewat, baru udah selesai gitu baru kita udah pada masuk. Tapi kasih kopi, rokok itu. Jadi gimana nih kayaknya? Menurut gua kalau lu kenceng lu ketahuan. Jadi dimarahin. Ini maaf nih buat guru-guru minta maaf loh. Ya kan, tapi kan tetap mereka guru kita lagi ya. Wah bocor nih, berarti ketahuan kan? Pak Edi nih, tandain aja nih orangnya. Mehun cemplang. Kan sekarang kulturnya udah nggak begitu. Iya, Udah berubah habitnya. Nah, lu alasan lu masuk Bastard kenapa tuh? Bisa sampai secara kan jauh juga gitu kan dari Cemplang sampai ke Bastard. Misalnya backgroundnya kurang lebih sama ya sama si Agep, Bro. Maksudnya ya gua di dusun juga sama Wia juga, cuman bedanya gua waktu MTS ya, misalnya MTS itu gua udah mulai nyari jati diri nih, gua mau masuk mana. Ada beberapa teman gua yang nawar gua ke Dharma. Tadinya gua masuk ke Dharma. TD ya terus tadi. Gua nongkrong Cemplang sempet nongkrong Cemplang waktu gua masih pakai seragam SMP, gua biru ya, calon-calonan lah gitu ya. Iya, calon-calon. Cuman ya karena almarhum babe gua, terus almarhum abang gua, banyak kan keluarga gua tuh kulturnya yang cowok itu SM tuh masuk IKTB semua. Oh, latar belakangnya Bastard lah. Jadi Jadi hampir semua nih mungkin turunan lu. iya. Hampir semua. Lama dia pulang nih, gua bawa brosur. Ini apaan? IKTB gua nggak tahu sama sekali IKTB kayak gimana, gua nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana. Yang gua tahu gua di dusun, gua di MTS yang ngaji, udah kayak gitu-gitu aja. Sekolah aja kan. Sekolah aja udah ngalur gitu aja. Akhirnya gue ambil, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue sekolah. Pertama gue kelas 1, yang gue bikin anehnya gue balik MOS itu waktu masih pakai baju. Berarti lu sempet ikut IKTB is the best. Ya, IKTB is the best. Berarti lu ikut Gue ikut MOS yang di LDK. Gunung Kapur. Gue pakai baju IKTB is the best. Waktu itu gue nggak tahu sama sekali, gue cuma sendiri di sini asli. Maksudnya gue nggak ada teman, gue nggak ada cerita nih gue harus sama siapa, gue harus gimana. Gue jalan sendiri nyampe, lu nggak percaya. Gue jam 5:30 pagi udah nyampe sono. Kalau bapak gue bilang, berarti ke Semeru ya? Iya jam 5, ya Semeru udah jalan gitu. Iya Semeru. Nyampe sono pas gue balik, pertama kali orang yang gue kenal itu bocah rekod. Namanya siapa ya gue lupa. Si Gilang, nggak salah Gilang. Gue balik dari Semeru, gue nongkrong. Bang, ikut nongkrong ya? Gue pengen nyari temen, gue pengen nyari ini sih. Yaudah nongkrong aja, nongkrong. Gue cuma berdua doang. Rokok udah selesai ngerokok, yaudah pulang. Gue saking pedenya pakai baju IKTB is the best gitu, gue nggak tahu dunia Bogor gimana, ya udah gue duduk aja. Ya pokoknya nggak tahu lah musuh Bastard Iya, apaan gitu iya. kan. Kita Tahu-tahu Masih gelap lah. Masih gelap sama sekali. Terus mobil itu berhenti di depan Bijat. Oh iya kan karena deket Memang kan. saudaraan Iya, sih ya, kan? memang saudaraan kan. Itu pertama kali gue ngerasain, buset, begini ya kehidupan STM ya. Gue ditaikin satu mobil, bro. Topi gue diambil. Dijajah. Asli gue betul dijajah. Dijajah parah. Gue saking bolusnya, anjing kata gue begini amat ya. Ada satu teman gue yang Habisin bocah banda. rekod, iya. Habisin banda berarti. Habisin banda, gue di situ diinterogasi lah, tanya-tanyain. Pasti dibetakin. Baru gue di situ gue ngerti, oh berarti dunia STM di luar tuh seperti ini. Akhirnya gue cari tempat mana yang gue buat belajar gitu dalam kuliah STM tuh harus seperti apa. Akhirnya gue ketemu si Agep lah, anak-anak si Batok lah. Ya udah gue belajar di Kan situ. gue nanya lu nyesel nggak ketemu gua? Enggak, serius enggak. Serius dong. Anjing serius enggak. Gua tau lu di Iya. belakang lu nyesel gua anjing. Gua nyesel ketemu sama lu. Emang kalau gua sering sama dia gua jalan. Iya. Gua sering sama dia. Ya Dulu karena kan musuh basis juga ya kan. Nah, dulu sempet gua cengin dia dulu. Apa tuh? Cengin dia. Jadi Enggak pede. jadi maaf nih ya buat teman-teman di STM lain karena memang kan kita ada guyon maksudnya bercanda sendiri lah. Gue ketemu sama dia tuh sempet gue mau ributin karena memang gue yang duluan ke basis Cibatok di jalur 05-nya di EKTB-nya. Awal ketemu sama dia turun dari mobil di luar jam pelajaran jam 9. Memang yang tadi bilang tadi kita sebelum Udah masuk masuk sebelum bahasanya
partner kita beda sekolahan berangkat, kita nggak boleh berangkat, mesti jagain kandang tuh bahasanya gitu. Kalau kata ayang mungkin ngerem dulu lah, ngerem di kandang biar aman baru kita berangkat. Nah tiba-tiba dia datang di jam 9 loh ya. Dia datang dengan pakaian agak strong, bahasanya waktu dulu kan celana Soalnya teriak topi bisbol. tapi baseball Keren mukanya aja tuh. mukanya muka hancur gue bilang musuh gue. Iya, akhirnya gue tanya, ternyata dia bawa map waktu itu ya, map Iya. KTB ya. Iya. Gue sama dulu di Cempang, gue udah sini. Gue sama gue juga di Bastar, mungkin nongkrong. Akhirnya gue kenalan dia nama dia sama dia lah dulu waktu itu. Nongkrong bareng lah. Akhirnya kita nongkrong bareng, kita ternyata ternyata dia di Cemplang. Kenapa nggak di sini? Karena memang dia dulu ngargain temen-temen dia. Iya. Kayaknya temen-temen SMP di TD atau temen-temen dia bilang dia temen-temen gue semua. Ya alhamdulillah sih dia kayak gitu. Ya masih sekampung lah. Ah, iya, Yang- masih sekampung. yang Masih sekampung. menghargai lah, saling menghargai. Karena kan di Putih Abu tuh nggak, kalau misalkan masih kita saling menghargai sebenarnya nggak akan ada terjadi gesekan, Nggak, kan? sebenarnya nggak akan Iya. terjadi. Iya. Karena memang lingkungannya lebih dominan ke pengakuan diri yang kurang, dalam artian gue gengsi nih kalau depan teman-teman di luar gue nggak main urakan, nggak main itu tiba-tiba timbul gengsi. Iya, bajis luar lah gitu kan. Begitu. Mungkin dulu gue ngalamin kayak gitu, ada kompor lah bahasa, ada kompor. Oh lu bilang masa nggak disikat kayak gitu kan? Itu bahasa dulu kayak gitu. Akhirnya kan kita sama sekampung pun belaga gila banget. Iya. Kita nggak kenal main urak-urakan kayak gitu. Akhirnya kan di kampung tetap aja lu mukul gue gitu sih sebenarnya gitu. Iya. Jadi gini Gap, ada nggak kisah lu berdua nih yang maksudnya hal-hal konyol di basis lu selama lu lagi berdua nih yang lucu itu, yang kocak gitu? Kalau yang lucu, yang kocak sih, ini mah apa ya, lebih ke ketololan mungkin ya. Lebih ke ketolol, betul lebih tolol. Ini Ya. tolol, iya. Maksudnya bukan Iya. kocaknya itu tolol. Dibilang tolol itu maksudnya gimana tuh? Nih, maksudnya lebih ke ya namanya anak sekolah zaman sekarang kan, maaf nih gue buka tuh gimana ya buat adik-adik kelas tuh gimana kan, janganlah ditiru, bukannya gue ngomong, dan memang gue juga udah minta maaf sama orang tua kita ya. Orang tua kita dulu itu kita ngabisin duit buat nongkrong ya, Duit bayaran. pakai duit bayaran yang waktu itu bayaran nominalnya 100 ribu atau 200 ribu ya, kita patungan waktu itu 65. enggak, 65 itu kita bilangnya 2 bulan langsung. Gobloknya begitu aja. Gue berarti 65 itu gila, sebulan. iya. Benar. Iya, Kita bilangnya 2 bulan 3 bulan. Kita nih bayaran 2 bulan 3 bulan nih. Ya pastilah teman-teman atau nggak di kelas ngalamin, cuman jangan ditiru lah misalnya. Iya. Dulu memang kalau bagi gua hal tolol ya. Uniko lah. Iya begitu usaha nih Orang berarti dia pengalaman. Iya, usaha itu tolol. Karena memang bener Rob, kalau STM Jalur 05 ini duitnya nggak habis. Iya. Ini maaf nih buat teman-teman yang memang udah pernah ngerasain barang basis-basis tertentu atau Ngalong lah, ngalong gitu. bahasanya udah bukan ngalong lagi, jadi basis uang nggak keluar tuh memang ada truk, pertama truk sampah, yang kedua truk kelapa sawit jalur 05. Iya. Iya, dibilangnya darat. Jadi kalau kita keluar di Cemplang nih, sekolahan Cemplang STM, kita ini uang masih ada nih 6.000. Gimana caranya nyampe basis kita ada? Ya kan kalau ada tamu atau gimana kita patung biro apa? Kita naik truk bang. Iya. Iya kita naik truk. Soalnya lu 05 kebanyakan kayak gitu. Sampai ya mungkin ada guru-guru kita Satgas ya, maaf nih pas Satgas 05 nih, salam hangat dari kita, insya Allah kita silaturahmi juga. Sampai kita diberhentiin lampu merah ya, bahasanya daripada ngaridetkeun deh, musingkeun deh naik truk. Dia mau naik truk katanya, sampai dikawal tuh supirnya, sampai mang nitip ke basisnya hiji-hiji katanya gitu. Itu kita pun bilang makasih lah sama beliau lah, saya kita juga sampai dididik buat naikin, tapi tetap safety harus dijaga. Walaupun waktu itu ada insiden ya, ada juga bang, ada insiden juga. Kejadian di mana tuh? Waktu itu di dekat bukan Duta Berlian kita, di sekolah BS ya waktu itu ya. Iya, Dinas Sejahtera ya. Iya, Kumis Dinas Sejahtera ya. Sejahtera. Oh, Caringin itu ya. Iya, Caringin, Bang bahasa Caringin. Caringin. Jadi kita naik bareng-bareng, kita barengan rombongan sama teman-teman. Ini sih kisahnya emang gak niat ribut atau bagaimana, enggak. Kita niat pulang bareng, kita seneng bareng karena memang ongkos kita pas-pasan di hari Sabtu, di macet kan duit kan. Tapi basis harus ditungguin tuh, bahasa STM tuh begitu. Kita naik truk, akhirnya kan ada kelas lah, ada kelas sama tetangga sekolahan kita, ada kelas di situ, ada teman-teman STM yang juga. Ya namanya kita sama-sama emosi, kayak gue bilang tadi nyari pamor dulu, pemikirannya masih awam lah, masih kesana sini. Akhirnya kita dipantekin bahasanya, temen gue ada yang jatuh sampai maaf nih kelindes nih, berarti pantatnya kelindes nih. Oh itu kejadiannya waktu hari Sabtu itu. Kita hari Sabtu bareng, karena memang kita kontekan, kita berangkat bareng waktu itu. Satgasnya Itu arah pulang kan? kita Arah pulang. kita arah pulang jam 1:30.
dapat truk yang paling gede, kita naik waktu itu Albes kalau nggak salah ya. Albes dari 05. mulai 05 Albes naik, kita mayoritas anak-anak kelas 2. Karena anak-anak kelas 3-nya dia udah mulai santai. Mulai santai di basis waktu itu, sibuk ujian atau apa. Jadi kita yang backup. Jadi kita jalan bareng. Waktu itu ada kelas, teman kita apes bahasanya, apes keluarin sajam lah ya. Waktu dulu kan sajam tuh masih vulgar bahasanya, tahunan 2005-2002 lah, itu masih ke depan masih vulgar. Itu jatuh sampai dia nggak sadar, gue teriakin, kaca mobilnya gue pecahin, akhirnya si mobilnya berhenti tapi agak maju apesnya dikit. Tapi temen gue sadar waktu itu, temen gue namanya Aken, basis lewe ya. Aken basis lewe itu apes, dia ngangkat kakinya sedikit dari ban, klinis sedikit nih pantatnya. Jadi kena ini ya. Iya, itu gua kerasa. Jadi teman-teman tuh di atas mobil jadi gitu tuh kerasa. Akhirnya kita Lindas dia. Puasa ada yang iya, lindas. kayak ada gimana sih kita kena ngebang. Oh ya kena polisi kayak duduk kena tanggul gitu ya. Kena polisi duduk kena tanggul. Tapi alhamdulillah sih beliau tuh masih ada sampai sekarang, udah sehat walafiat. Tapi itu kondisinya gimana tuh, Bang? Nah, itu kondisinya pas gua bawa langsung teman-teman gua dari basis CD, dari bengkel, dari level pusat pun repot semua. Akhirnya kita selamatin teman kita bawa ke Katili. Ada tuh. Oh, klinik ya. Klinik Depan Katili. BBS ya, Gang BBS. Iya, Yang Cibubang itu ya. Nah, iya bener, dari situ. Jadi bawa, itu ada yang lucu juga tapi di saat memang kalau bahasa STM mungkin teman-teman dimanapun STM pasti ngalamin konyolnya STM, gokilnya STM, sedihnya STM bagaimana tuh pasti punya pengalaman sendiri. Kalau di gua sendiri sih di saat kondisi lagi parah, teman kita lagi koma dalam artian udah Krodit lah, kritis lah gitu ya, krodit kritis bahasanya ya. kritis lah. Kita masih sempet-sempetnya guyon tuh, lucunya tuh ada salah satu teman gua yang kecil aja, Alwi namanya. Itu dia bahasa sini. Oh, iya. Emang dia orangnya tinggi gede, kalau gua kan kecil nih, gua kecil, dia gede di sini gua. Dia datang ke klinik bawa teman gua satu tuh Aken, kalau nggak salah Aken atau yang bawa. Susternya nggak percaya. Maksudnya dia minta penanggung jawab Dari orang tua. Orang tua. Dia kan dari orang tua. Oh iya, karena sesama pelajar nih. Iya, kita pakai Lagu seragam gitu semua. ya. Nggak boleh, Iya. waktu itu nggak boleh. Waktu itu Alwi. Saya nggak menerima penanggung jawabnya, ini harus keluarganya. Baru bisa saya tangani. Bahasanya begitu. Itu gua langsung diem bikin tuh. Temen lu mati bagaimana nih kan gitu. Ada namanya firasat kita sama sahabat kan. Teman kita udah jatuh, bagaimana kok nggak ditangani kan gitu. Kita sempat kecewa waktu itu sama medis. Akhirnya temen gua Alwi dia otak emang main dia. Iya. Lo sorry lo kalau lo emang ngedenger ya, nanti kita nongkrong bareng gue. Dia bukan ngejelekin lo, tapi lo topnya begini, gitu. Sorry lo. Gitu. Jadi dia datang, gue nggak terima nih temen gue. Bentar gue pulang dulu. Ternyata dia nggak pulang lo. Dia pakai baju biasa, pakai lepis dia datang. Gebrak meja, suster langsung ngomong, saya orang tuanya. Jadi dia ngaku orang tuanya. Oh, dia. bapak orang tuanya. Oh. Tuh susternya nggak tahu itu orang yang sama. Orang yang tadi juga. Iya, karena memang dia nyebrewo, akhirnya diterima waktu itu. Itu di postur tubuh sih ngedukung. Waktu itu emang kayak gadun. Kalau bahasa teman-teman sih gadun mungkin. Iya kayak gadun mungkin. Jadi dia kayak bawa banget. Sorry loh. Kita salam silaturahmi lah. Karena memang kocak banget. Tapi Jadi, langsung ditangani itu. alhamdulillah. Waktu itu. Alhamdulillah Om. Waktu itu langsung ditangani. Waktu itu di DP-in hasil kolektif teman-teman seadanya waktu itu. Ada yang 2.000, ada yang 7.000, bahkan teman-teman bilang, Gap, nanti gue ngambil di basis, gue balik lagi. Buat akhirnya alhamdulillah waktu itu memang ini yang gue bikin senang di STM, entah di Bastar ataupun STM-STM yang lain, gue salut pasti lu pada punya pengalaman yang memang di luar nalar solidaritasnya. Solidaritasnya kuat. Di situ, di situ kita bilang, ini bang bagaimana, medisnya harus sekian ratus. Udah tunggu dulu, gue balik ke basis masing-masing, gue datang 5 menit. Alhamdulillah drop. Dari mulai ujung pusat lewe sampai ujung repot berarti ya, batasan itu alhamdulillah. Duit terkumpul yang gua real 1.830.000. Jadi si Aken itu alhamdulillah selamat. Dimediskan, akhirnya disuntik. Tapi yang gua bikin kocak, lu kok lu bisa begini? Daripada temen gua mati, ya. Lebih gua bohongin gitu ya. Ini buat medis-medis Katili maaf. Kita baru ngebongkar tahun ini ya memang, tapi alhamdulillah makasih banget buat medis-medis yang memang udah antusias sama pelajar-pelajar yang memang tupoksinya buat nolongin orang-orang yang sakit. Berapa terus buat medis-medis Indonesia ataupun medis Bogor. Gua salut banget dan memang kita ngerasa berterima kasih ya. Iya. Waktu itu teman kita sempat sadar. Ya namanya balik lagi, namanya kita orang awam dari dusun datang ke kota. Namanya orang awam, orang tua dulu kan nggak sekolah. Kita udah di medis, udah disuntik, udah aman. Namanya ke rumah diurut. Gua nganterin waktu itu kelewat, ada lucunya lagi. Beda. Jadi beda penanganan. Beda Kalau penanganan. orang kota mungkin ini sakit beginian kasih obat, istirahatin. Tapi namanya orang dusun kayak kita kan patah tulang, ini mesti diurut.
Kalau bisa dapetnya sih begitu. Akhirnya nyampe rumah, gue masih ingat dia dibawa ke dukun, bahasanya diurut. Waktu itu dia minta kencing sama gue. Dia dong mau kencing, kita bopong, kita kan nggak ngeliat dong masalahnya. Itulah ya, itunya gajahnya doi. Kita nggak lihat nih bahasanya gitu. Gajah gede berarti cuy. Terus belalainya. Itu belalainya doi kita lihat. Akhirnya dia kencing tuh keluar darah. Asli gue dari megang gue waktu itu sama Apoy juga. Apa kabarnya, biar sehat-sehat selalu teman-teman kita dari Lewe Pusat. Di kesempatan ini mungkin makasih juga Bang Rob, kita udah nyampein, ya mudah-mudahan dari 12 tahun ya, 12 tahun kita nggak ketemu, mungkin teman-teman sehat selalu deh, sukses selalu. Amin. Itu juga kita datang ke situ, kita ngeliat darah tuh udah memang kayak agar gitu merah. Dia bilang, Gap, woi, tuh gua nggak lihat lagi, langsung memang kondisinya dia langsung lemes, langsung ungu. Tapi alhamdulillah sih namanya orang kita masih percaya sama rempah-rempah. Kayaknya udah batin rempah-rempah. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin Kang Akeng sehat-sehat selalu buat teman-teman dimanapun ya, sehat-sehat selalu. Dan kapan kita jumpa lagi? Ya mudah-mudahan dengan acaranya seperti ini ya kita bisa bareng lagi dengan gitu STM manapun ya, kita bisa duduk bareng lagi lah. Gitu. Yang mau mampir juga ke channel gua gitu ke channelnya History STM bisa mampir, atau enggak calling ada di kolom komentar mungkin ya. Tapi gue juga makasih banget nih Rob, ya bisa nyampe ngobrol begini, karena memang kita kondisinya jauh ya, hampir tahunan kita nggak ketemu. Iya, gue juga sorry Gap, udah ngerepotin ini mampir kesini gitu. Siap, mantep banget. Misalnya kita nunggu momen-momen kayak gini nih buat ngumpul-ngumpul, mungkin ini salah satu cara buat kita silaturahmi. Ya karena kan apalagi kondisi dari Maret kita pandemi juga, orang tua kita turun juga ya kan, teman-teman alumni mungkin tahun-tahun kemarin kita bisa kumpul bareng di bukber. STM manapun pasti tuh bukber, buka bersama, santunan yatim atau gimana, kita ngalamin kan waktu dulu kan. Tapi mungkin di tahun ini kita memang ada musibah buat bareng-bareng. Ya pesan-pesan gua sih, pesan-pesan gua sih mudah-mudahan sih pandemi udah mulai beres, musibahnya beres sih, kita mulai normal lagi seperti ini. Mantap. Nah dari lu sendiri gimana nih Maksudnya ada nggak kisah yang menurut lu lucu atau nggak, mungkin nggak bisa dilupain lah gitu? Yang paling bikin gua konyol sih Gue memang konyol. Iya. Iya lagi. Gue iya lagi. Oh ini sorry nih Bang, emang gue kayak gini udah kayak kucing sama anjing kalau dia. Ya istilahnya yang lama apa ya? Ya mungkin bisa dibilang dusun, bisa dibilang gue ngalamin habit waktu gue pertama kali nongkrong di Cibatok ya. Waktu gue pertama kali nongkrong Cibatok gimana? Buset, kata gue. Emang secara fisik sih gue belum bisa nerima seperti ini istilahnya. Dari jam agak maksud gua di situ gak nerima emang lu jelek tuh. Maksudnya dari jam 1 sampai jam 12 kita harus ada nongkrong di depan. Misalnya waktu gua kelas 1 emang didikan seperti itu. Misalnya bukannya gua gimana. Misalnya dari pagi tuh sampai jam 1 kita harus nongkrong di depan untuk anak kelas 1. Dari selesai itu baru kita boleh pada masuk ke dalam, ya kita istilahnya dikasih ujangan sama senior bahwa ya emang kehidupan seperti ini. Yang paling gue baru pertama kali ngerasain waktu kelas 1, lo inget gak? Yang waktu gue masih Roy sama si Peot yang diajakin apa ya? Apa istilahnya ya? Amanat bijak itu baru pertama kali gue kaget istilahnya. Iya, istilahnya ngalamin Baywan waktu itu ngerebutin basis ya. Iya di Cikampek itu sama. Itu jalur gua sih sebenarnya. Oh jadi taruhannya basis lah gitu. Enggak Rob. Jadi sebenarnya gua sama dia hampir sama. Jadi gua nyebrang ke Cibatok, dia nyebrang ke Cibatok, aslinya gua Cikampek. Tapi karena memang teman-teman gua banyak di YZA, teman-teman YZA juga sehat-sehat selalu. Karena memang sekampung gua pun banyak, kita sering sharing. Kita ngargain mereka tuh lebih ke ya mungkin adanya mereka di situ. Karena kita punya plot juga di Cibatok, akhirnya kita ke Cibatok. Jadi kalau misalnya gue pengen pulang nyantai ya di Cikampek, karena kita sering ngobrol dengan orang-orang YZA juga, orang-orang waktu juga kayak gitu, sering ngobrol karena memang kita kenal dari kecil sih sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, namanya dulu masih urakan, masih barbar lah istilahnya. Kontrol lah ya bahasanya gitu dikata di teman-teman. Ya itu sih maksudnya yang bikin momen-momen gue yang istilahnya baru pertama kali pecah nih. Wah, ternyata begini loh kehidupan STM. Jadi keras. Saya didikannya emang didikan keras, pendidikan kalau dibilang laki ya laki banget istilahnya gitu. Gue disuruh baris, gue disuruh milih, saya tas begitulah. Sampai akhirnya gue mikir, wah berarti begini. Yang gue bikin bingung, gue di sini di Cemplang emang sendiri ya, maksudnya bukan sendiri. Tunggal ada abang gue senior juga sih, ada yang lucu. Itu kakak kelas gue, ada yang beberapa yang udah pernah ngalamin tinggal di basis Cemplang gitu, berlalu juga. Saya gue pengen
perlahan gue pengen ngangkat bahwa di Cembang tuh bukan hanya misalnya bukan hanya tongkrong di Dharma atau gimana, kita semua sekolah boleh Bisa tongkrong di situ, bisa berbaur. Sempat ada kepikiran di situ. Sempat ada pikiran situ, akhirnya suatu saat ya gue coba sering nongkrong situ meskipun banyak kelas sama anak-anak ya partner lah, sekolahan gitu ya. teman-teman sekolahan yang beda sekolah yang rival bikin rival kayak gitu. Dan akhirnya suatu saat ya bisa dibilang konyol, bisa dibilang bego, bisa dibilang mikir apa sih yang gue harapin dari kayak gitu istilahnya ya. Gue maksudnya nggak patut dicontoh. Ya gengsi gue gede sih waktu itu sebetulnya. Itu mah masih goyang sih ya, Masih di usia labil segitu, lah. masih labil. Iya. Iya. Jadi ngikutin mana yang rame, ya kita ikut. Gitu. Ada suatu saat ya gimana, gue cuma nongkrong, gue cuma pengen berbaur di salah satu basis gue. Terus itu ada momen yang emang ya rival gue tuh rival sekolah kita tuh datang, dan itu jumlahnya lumayan banyak ya, kurang lebih ya satu truk itu mereka pada iya. jalan istilahnya kayak gitu. Oh jadi dia acara apa nih? Ada acara apa, janjian Kalau nggak apa salah gimana? itu mereka lagi ada kelulusan. Janjian sih kita nggak ada info buat janjian ya. Lu juga nggak tahu sama sekali, nggak sama sekali. Oh, yang waktu kasus lu itu emang sama-sama kita nggak tahu. Jadi Nggak tahu sama-sama. kalau nggak salah lu nggak dia pengen di akhir gua sekolah tuh gua pengen nongkrong di ranah gua lah, Iya. bahasa gitu. Gue jarang ke Cibatok karena memang gue pengen di jalur gue sendiri, gue pengen stabil di tempat gue. Dia ada kepikiran situ, tapi waktu itu ada clash kita ya. Ada Ya clash. ada momen-momen gurih lah ya mungkin ya. Momen gurih mungkin ya di luar Bumbu-bumbu nalar. lah, Bumbu iya, bumbu-bumbunya zaman-zaman kita dilema. Istilahnya ini yang rame. ya bumbu-bumbu STM lah istilahnya. Iya. Banyak yang baik, banyak yang nggak baiknya sebenarnya. Bisa diambil yang positifnya aja buat Iya, teman-teman. betul. Istilahnya kayak gitu, yang pas trustnya yang mungkin gengsi kita masih pada gede, yang mungkin gengsi kita mikir wah STM tuh gue banget atau gimana gitu. Di situ gue ditepuk tanganin sama satu truk itu anak-anak rival kita, ya istilahnya oh ayo dong gini gimana istilahnya. Oh ngejual lah dia, Ngejual. ngejual. Istilahnya mancing gue buat Iya. ya Ngelayanin. buat ngelayanin atau kayak gimana. Cuman gua Posisi mikir, lu waktu itu berapa orang? Dia sendiri. jujur gue pribadi sih gue anak sekolah gue sendiri dari Oh, mulai sekolah dari gue cuma gue Bastarnya sendiri sendirian, ya, gitu. sendiri cuman itu sebenarnya mereka udah pada lewat. Lu sebenarnya udah mikir mereka tuh udah nggak apa-apa jadi jangan sini atau gimana gitu, udah pada lewat. Kenal lah gitu, ada yang Misalnya kenal ada yang satu gitu. bawa dia kenal sama gue ya udah Iya. gue santai. Cuman satu sisi gue pikir anjir misalnya gue baru bikin Tapi waktu zaman itu kan, Iya. zaman itu kondisinya masih gampang dipancing lingkungan. Iya, masih ada lah timbul gengsi iya, mungkin masih, lo. istilahnya waktu gengsi kita masih gede istilahnya kayak gitu. Gengsinya masih gede, emosi masih gede. Ya, so, waktu SMA kita masih gede, masih gengsi masih gede, masih mikir barbar banget lah. Itu waktu STM juga pernah ngalamin hal seperti itu. Ya di situ baru gue mikirnya cuma blokan gue yang gue bikin malam-malam sampai begadang gitu nungguin tuh atau gue mereka pada pilok-pilok atau gimana, gue pasti baru dibantai atau gimana. Ini mah istilahnya ini cerita jujur gue ya, pribadi gue, story gue. Akhirnya gue coba buat lihat tuh blokan gue. Gue lihat blokan gue sama temen gue, cuman dia nggak sekolah. Istilahnya dia cuma nongol situ, gue minta antar, yaudah antar gue di blokan. Istilahnya blokan gue masih aman ternyata. Nggak dibantai? Nggak dibantai. Gue waktu itu gue nulis blokan ada yang abang kelas gue yang di Cembang juga, Ucup juga gue bikin kayak gitu. Masih mulus, nggak dibantai. Cuma mereka pada nongkrong sebelah sana. Istilahnya temen gue bilang, nih gimana nih, udah kepalang nih, bocor di depan. Ada tensi lah, tensi gengsi nih. Iya. Lihat biasa nggak rame di basisnya kan, walaupun basis rival kita ada tensi. Gue pakai alma mater gua nih. Misalnya gue pakai alma mater sekolahan gue gitu. Misalnya bocahnya buat rival kita tuh udah pada ngeliatin, udah pada, ini orang ngapain? Siap mungkin. Udah pada siap. Siap. Terus situ gue, udah lah, kepalang aja udah gimana ntar aja ya udah. lu turunin di situ. Misalnya dimajuin, gue majuin. Situ gue keras maju mundur sampai akhir gue mundur, gue kena batu. Misalnya istilahnya gue ada batu gede di situ, gue jatuh. Di situ gue udah mikir pasrah aja. Istilahnya ya kalau secara kasar ya mungkin nggak tahu umur gue gimana ya gue mikir gue pasrah aja. Tapi kebagi ya. Tapi alhamdulillah sebagai di situ udah bener-bener gue bisa lolos. Gue sampai gue bisa, misalnya gue bisa lari, gue bisa ngocok, gue bisa gimana. Akhirnya gue di situ gue nyari temen gue, panggil nih bocah, maksudnya tolong liatin lah gue, maksudnya gue bilang nih, misalnya tolong liatin lu temen lu gini. Ya udah, akhirnya bocah pada datang. Oh jadi kondisi lu sendiri dibagi sama yang tadi satu truk itu. Iya, istilahnya gue masih maju mundur masih. Itu Gue lu mau ributin pakai apa nu? Waktu itu yang gue pegang cuma kopel. Kopel. Istilahnya kopel kalau gear.
itu doang sebenarnya. Cuman beruntungnya gue pas gue jatuh, entah itu gimana ya cuma yang kena badan gue tuh cuman ya paling ada bekas gigi buaya ya gitu ya. Gigi lo Gigi buaya banyak lah kayak gitu-gitu misalnya. Makanya di situ temen gue ngeliat refleks kali ya, dia langsung manggil ke Basi Batok, nyamperin di bocah. Tapi lu kondisi gimana itu pas lu disayurin itu gimana? Di sini gue udah pas aja. Udah gelap aja gitu. Di sini gue mikir, ya maksudnya ya kalau Akhir misalkan atau gimana akhir ya? gimana apakah mungkin gimana tapi gue mikir nggak mungkin sampai maksudnya orang-orang nggak mungkin lihat ya rela gitu ngelihat kita kayak gini sampai gitu, pasti ada salah satu orang misahin. Akhirnya gue udah pasang aja, udah gue pasang badan aja, gue mantap punggung aja udah. Jadi lu udah aja jatuh lu posisi begini aja udah ya. Iya. Dia udah nggak kuat lah ya. Saya udah kuat. Misalnya gue udah maju mundur. Iyalah, karena kan satu orang lawan setruk gila. Dia bisa gantian gitu kan. Iya. Kalau Meong kan sendiri aja udah. Iya. Senahan-nahannya orang gimana sih kalau misalkan sendiri? Waktu itu gue mikir pedenya, gue nongol di perempatan nih, mereka pada lewat, wah gue mungkin kelewek kali ya. Gue udah lihat, cuman gue nggak berani mantekin soalnya di situ ada teman-teman gue juga, yang ada yang kenal anak gitu gitu ya. Udah gue diem aja. Ternyata truknya udah lewat, Masuk ya. mereka pada masuk, mereka pada balik lagi. Habis itu gue langsung nutup truknya yang satu truk semua tuh, oh gila nih bocah ini di sini nih gini. Ya, gue diem aja. Istilahnya gue minta tolonglah tengokin temen gue refleks, nengokin ke si Agep, ke anak si Batok, tengokin anak-anak lu nih gini. Akhirnya mereka pada datang. Posisinya tuh Bang. pas. Jangan dulu bentar ya. Oh iya. Gimana kalau minum dulu boleh? Wah,